Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang kreatif bersama Dede Martino. Dari beberapa penonton tentang video saya sebelum ini, banyak yang bertanya, Pak, apakah kreativitas itu bisa dipelajari atau dididik ke orang lain, atau itu sudah melekat dalam diri seseorang sehingga bawaan dari lahirnya? Sebenarnya dari apa yang sudah saya pelajari selama ini, kreativitas itu bisa dipelajari atau dididik ke orang lain sehingga orang lain menjadi kreatif. Karena dasar ilmiahnya bahwa otak manusia itu pada dasarnya dilahirkan dengan perangkat-perangkat yang bisa berpikir kreatif. Karena kita umumnya menggunakan punya otak kiri dan kanan lengkap, kecuali ada masalah dalam proses kelahirannya sehingga cacat otaknya atau dia mengalami kecelakaan, bisa jadi terjadi perubahan-perubahan sehingga sebagian dari perangkat itu rusak dan tidak bisa digunakan untuk mempelajari. Masalah disebut kreatif itu bukan tidak sama dengan jenius. Kalau jenius memang dibawa dari lahir, itu tergantung dari kondisi lobus otaknya. Sedangkan kreatif adalah teknik berpikir, skill berpikir. Jadi sehingga bisa dipelajari oleh semua orang, mulai dari jenius sampai idiot sekalipun. Itu dari pengalaman melatih orang kreatif. Hanya saja bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kreatif itu bisa diberikan pembelajaran lewat kurikulum tersendiri yang disebut dengan kurikulum berdiferensiasi. Dulu saya juga tidak tahu apa, saya sebagai dosen taunya ya kurikulum biasa saja, menyusun-nyusun apa yang mau diajarkan. Ternyata kalau kita lihat kurikulum itu bisa khusus. Kenapa? Karena dia itu seperti sebuah jalur pacu ya yang disusun bertahap-tahap sehingga nanti yang kita pembelajarnya bisa mengarah ke arah kreativitas. Cuma untuk kurikulum berdiferensiasi itu punya perbedaan dengan kurikulum biasa. Di mana perbedaannya? Dia seperti sebuah pohon. Awalnya batang bagian bawahnya itu hanya satu, kemudian dia bisa bercabang-cabang. Di sini memang dibutuhkan skill sendiri dari pengajarnya atau saya sebut saja mentor kreatif. Karena mentor kreatif ini boleh itu dosen, boleh itu guru atau orang tua, ya. Mengapa berbeda? Karena ada satu tahap, dia terdiri atas 3 tahap yang berbeda-beda dalam kurikulum berdiferensiasi. Tahap pertama, mentornya memberikan arahan, ya. Sepertinya si mentor tahu segala hal, si murid tidak tahu segala hal. Kemudian dia belajar sampai di pertengahan, kita membawa murid kita untuk bisa menghasilkan hal-hal baru, alternatif baru yang pada titik tersebut si murid tidak tahu sama sekali juga tentang hal tersebut, kita juga tidak tahu. Tapi kemudian kita memberikan tugas dan kita mendampingi dia sehingga dia mencari tahu apa hal baru tersebut sehingga dia ahli di bidang itu dan kita tidak ahli sama sekali, bisa jadi tidak ahli di bidang itu. Nah, pada kondisi ini kita hanya sebagai pendengar atau bisa jadi kita seperti muridnya, dia adalah gurunya, mentornya. Nah, tidak semua mentor paham tentang kurikulum berdiferensiasi ini. Sehingga dia seperti tahu semua hal dari awal sampai akhir. Dia tidak membiarkan si muridnya untuk menghasilkan hal baru, bahkan dikendalikannya
Sehingga sistem ini seperti kurikulum biasa jadinya. Dan itu menyebabkan suatu pendidikan tidak menghasilkan orang kreatif. Jadi pada kurikulum berdiferensiasi kita memberikan ruang kepada murid kita untuk menghasilkan hal baru. Karena yang disebut ciri khas dari pendidikan kreatif itu mereka menelurkan hal baru, teknik berpikir baru. Kemudian kita memberikan ruang agar dia mempelajarinya, dia menekuninya, merincinya, sehingga hal baru itu betul-betul dikuasainya. Nah, pada tahap itu memang dialah yang pemilik hal baru tersebut. Maka kalau dari segi hukum dia bisa menghakikan, bisa melegalkan penemuan dia, itu disebut penemuan baru. Nah, dalam kurikulum lain tidak mungkin kita melakukan itu. Saya baru belajar juga ya sekitar 10 tahun belakangan, karena saya ingin tahu betul apa bedanya kurikulum biasa dengan kurikulum berdiferensiasi. Memang di Indonesia sedikit sekali sekolah yang menggunakan itu, sangat sedikit. Terutama kalau yang lama itu sekolah Belanda, yaitu ilmu ukur kayu tanam. Dia menggunakan itu. Berikutnya Ciputra, Universitas Ciputra, yang betul terkenal di bidang entrepreneurship. Nah, konsep dalam mendidik kreativitas ini bahwa kita siap, bahwa kita sebagai mentornya bakal satu saat tidak tahu apa-apa lagi tentang apa yang dibicarakan oleh murid kita. Karena kita mendorong dia melewati batas-batas ilmu pengetahuan yang ada pada hari ini dan lompat sedikit keluar dan kita tidak tahu lagi apa itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita mentor entrepreneur. Karena basic dari bisnis tidak biasa ini adalah kreativitas. Umumnya kita menyarankan agar dia menggunakan metode Kanvas untuk membuat bisnis baru. Padahal kita tahu tuh bisnis Kanvas itu ada ruang-ruang yang harus diisi dan itu pembatas nyata sehingga kreativitas itu seperti terbelenggu di situ. Sehingga saya katakan menurut pendapat saya tidak cocok itu digunakan untuk menghasilkan suatu metode bisnis baru. Metode Kanvas itu sudah untuk yang established. Yang cocok untuk digunakan untuk membuat bisnis baru, terutama untuk technopreneur atau bisnis entrepreneur, sociopreneur, adalah metode brain mapping. Karena brain mapping ini tanpa batas. Bahkan hal baru pun bisa masuk ke dalam sistem itu. Nah, yang jadi masalah sekarang, apakah kita tahu cara metode brain mapping ini? Ini dibuat oleh seorang jenius di dunia yang disebut dengan Bapak Busan. Pak Busan ini dia membuat satu metode bagaimana memecahkan suatu masalah, membuat lapisan-lapisan kulit, membuka kulit bawang dari suatu masalah, sehingga dia suka hal baru yang berlapis-lapis ya. Hanya dari satu kata tunggal fokus kita, dan kita nanti akan mengembangkan variannya. Setelah itu di ujungnya bisa kita dapatkan nanti uangnya berapa yang dibutuhkan untuk masukkan hal baru itu. Dan metode ini jauh lebih ampuh dan sedikit sekali diajarkan oleh pelatih entrepreneur. Saya juga heran mengapa menggunakan bisnis Kanvas, karena bisnis Kanvas itu digunakan sudah sekitar puluhan tahun belakang, udah lama sekali itu kuno sekali dalam sistem. Dan sulit untuk mendapatkan satu sistem baru dalam usaha baru ke depannya. Mungkin ini satu pembicaraan yang bisa mungkin menginspirasi Bapak untuk membaca lebih dalam tentang apa yang disebut dengan kurikulum berdiferensiasi, mempelajarinya dan bagaimana prakteknya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan brain mapping dan bisnis Kanvas, apa bedanya? Semoga saja ini bisa menambah wawasan kita pembicaraan pagi ini. Terima kasih. Kalau ada lagi nanti pertanyaan silakan bertanya. Jadi bisa dididik orang supaya kreatif. Hanya saja gunakan metode yang tepat untuk itu. Wadah yang tepat untuk itu.
Karena cetakan atau wadahnya itu yang menentukan dia jadi kreatif atau tidak. Kalau bikin kue cetaknya ikan ya jadi bentuk ikan. Kalau kotak cetaknya jadi kotak dia. Begitu juga dengan orang kreatif dalam sistem pendidikan. Kalau kurikulumnya tidak tepat, maka dia tidak akan jadi orang kreatif. Begitu juga dengan bisnis. Kalau seandainya diawali dengan cara yang tidak tepat, maka dia akan menghasilkan bisnis yang tidak kreatif. Dan itu bukan wirausaha. Oke, salam entrepreneur.